Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali bin Abi Thalib bahwa dia pernah berkata kepada seorang Yahudi, "Di manakah neraka jahanam itu?" Dia menjawab, "Di dalam lautan." Ali berkata, "Aku tidak menilai perkataannya itu kecuali dia berkata benar." Demi lautan apabila dinyalakan, Ibnu Abbas dan yang lain mengatakan, kepada lautan itu Allah akan mengirimkan angin barat, lalu menyalakannya dan jadilah api yang bergelegak. Telah diuraikan hal ini dalam tafsir firman Allah Ta'ala, demi lautan yang dinyalakan. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, dan apabila ruh-ruh dipertemukan, Mujahid mengatakan bahwa manusia-manusia akan dikumpulkan sesuai dengan jenis masing-masing. Penafsiran inilah yang menjadi pegangan Ibnu Jarir. Dan memang benar. Namun, diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai fatwanya, bahwa ruh-ruh akan dikawinkan dengan jasad-jasad. Dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah, yaitu apabila ruh-ruh dipertemukan. Hal ini dikatakan pula oleh Abul Aliyah, Ikrimah, Said bin Jubair, dan Syafi'i. Hasan Basri mengatakan, yaitu ruh dikawinkan dengan badan-badan. Allah Ta'ala berfirman, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apakah dia dibunuh. Al-Maudah ialah bayi-bayi yang dikuburkan hidup-hidup oleh kaum jahiliyah karena benci punya anak perempuan. Maka, pada hari kiamat nanti akan ditanya karena dosa apakah mereka dibunuh? Agar hal ini menjadi ancaman bagi orang yang pernah melakukannya, sebab bila pihak yang dizalimi ditanya, maka apakah gerangan pikiran pihak yang telah menzaliminya? Dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan ditanya ialah dituntut balasan darahnya. Diriwayatkan oleh Abdur Razak dengan sanadnya dari Umar bin Khattab tentang firman Allah Ta'ala, yaitu apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Dia mengatakan, Qais bin Ashim menghadap Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah mengubur hidup-hidup 8 anak wanitaku di masa jahiliyah." Rasulullah bersabda, "Merdekakanlah 1 orang hamba sahaya untuk setiap anak yang telah dikubur itu." Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ini seorang penggembala unta." Rasulullah bersabda, "Kalau begitu, bila kamu mau, hadiahkanlah 1 ekor unta untuk masing-masing anakmu itu." Dan Allah Ta'ala berfirman, "Dan apabila langit dilenyapkan," Ad-Dahak berkata, "disingkapkan kemudian lenyap." Dan Allah Ta'ala berfirman, "Dan apabila neraka jahim dinyalakan," As-Sidi mengatakan, "dipanaskan." Dan apabila surga didekatkan, yaitu didekatkan kepada calon-calon penghuninya. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, "Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya." Inilah jawaban dari serentetan, apabila, di atas. Yaitu, bila semua perkara di atas itu terjadi maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah ia perbuat dan semuanya itu akan diperlihatkan kepadanya. Hal ini sebagaimana firman-Nya, pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebaikan dihadapkan, begitu juga kejahatan yang telah dilakukannya, ia ingin kalau sekiranya antara ia dan hari itu ada masa yang amat jauh. Dan seperti firman Allah, pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya. Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, katanya, ketika turun ayat, apabila matahari digulungkan, maka tatkala Umar sampai kepada alimat nafsun ma'ah dorot, dia berkata, karena inilah kejadian penguburan itu. Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang ayat 15. Yang beredar dan menyapu bersih, ayat 16. Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, ayat 17. Dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing, ayat 18. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, ayat 19. Yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy, ayat 20. Yang ditaati di sana lagi dipercaya, ayat 21.
Dan temanmu itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Ayat 22. Dan sesungguhnya dia itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Ayat 23. Dan dia bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Ayat 24. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Ayat 25. Maka kemanakah kamu akan pergi? Ayat 26. Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Ayat 27. Bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Ayat 28. Dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Ayat 29. Diriwayatkan dari Ali bin Abu Tholib, Fala uksimu biyil hunasil, jawaril kunasi, maksudnya adalah bintang-bintang yang bersembunyi di siang hari dan menyapu bersih di malam hari. Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan menyapu bersih, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, yaitu apabila malam telah semakin gelap. Namun, yang dimaksud di sini adalah bila malam telah tiba. Seolah-olah Allah bersumpah dengan malam dan kegelapannya bila tiba dan dengan waktu pagi dan cahayanya bila terbit. Sebagaimana firman-Nya, demi malam apalagi menyelimuti dan siang bila menampakkan diri. Dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing, yaitu bila mulai terbit, bersinar, dan tiba. Dan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Yaitu, sesungguhnya Al-Quran ini adalah yang disampaikan oleh utusan yang mulia, yaitu malaikat yang sangat mulia, ialah Jibril. Yang mempunyai kekuatan, sebagaimana firman-Nya, yang telah diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat lagi kokoh. Artinya, tubuhnya sangat kuat dan sangat hebat perbuatan dan kekuatannya, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy. Yaitu, dia mempunyai kedudukan tertentu di sisi Allah Ta'ala dan martabat yang sangat tinggi, yang ditaati di sana, yaitu di langit. Perkataannya selalu didengar dan ditaati di al-malawel ala. Ia bukanlah kelompok malaikat biasa, akan tetapi dia termasuk kelompok malaikat yang dipertuan dan terhormat, sangat diperhatikan, dan dipilih untuk menyampaikan risalah yang sangat agung ini. Dan firman Allah Ta'ala, lagi dipercaya, adalah menyifati Jibril dengan sifat Al-Amin, yaitu terpercaya. Dan ini merupakan penghormatan yang sangat besar sekali, di mana Allah telah menyucikan hamba dan utusannya yang malaikat, yaitu Jibril sebagaimana menyucikan hamba dan utusannya yang manusia, yaitu Muhammad dengan firman-Nya, dan temanmu itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Maksudnya adalah Muhammad. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya dia itu melihatnya di ufuk yang terang. Maksudnya, Muhammad telah melihat Jibril yang datang kepadanya dengan membawa risalah dari Allah dalam sosok malaikat yang telah diciptakan Allah dengan bentuk itu, dia mempunyai 600 sayap. Di ufuk yang terang. Dan inilah peristiwa pertama Nabi melihat Jibril. Penggalan ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah lewat firman-Nya, sedangkan dia berada di ufuk yang tinggi, kemudian dia mendekat dan bertambah dekat lagi. Pada zahirnya, wallahu alam, surah ini turun sebelum Isra, karena di dalamnya tidak disebutkan kecuali peristiwa melihat Jibril yang pertama ini. Adapun peristiwa melihat Jibril yang kedua adalah tersebut dalam firman Allah, dan sesungguhnya dia telah melihatnya pada waktu yang lain, di Sidratul Muntaha, yang di sana ada surga tempat tinggal. Dan peristiwa yang kedua ini hanya diturunkan dalam surah An-Najm, sedangkan surah An-Najm ini diturunkan setelah Isra. Allah Ta'ala berfirman, dan dia bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Ada yang membacanya dengan dhanin, namun ada juga yang membacanya sanin. Kedua qiraat ini mutawatir. Menurut qiraat sanin maka artinya Muhammad itu tidak layak dituduh berdusta tentang apa yang telah diturunkan Allah kepadanya.
Sedangkan qiraat Daniyeen, maka artinya Muhammad itu tidak pernah menyembunyikan Al-Quran, bahkan dia tampil menyebarkannya, menyampaikannya, dan mencurahkannya kepada semua umat manusia. Dan firman Allah Ta'ala, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Yaitu, Al-Quran ini bukanlah perkataan setan yang terkutuk, artinya dia tidak akan mampu memikulnya, dia tidak menghendakinya, dan dia memang tidak layak untuk mendapatkannya. Hal ini seperti firman-Nya, dan Al-Quran itu bukanlah dibawa turun oleh setan-setan. Dan tidaklah patut mereka membawa turun Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan kuasa. Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan dari mendengar Al-Quran itu, Surat Asy-Syu'ara ayat 210. Dan firman Allah Ta'ala, maka kemanakah kamu akan pergi? Yaitu, kemanakah perginya akalmu ketika mendustakan Al-Quran ini, padahal isinya sangat jelas dan terang dan keberadaannya benar-benar hak datang dari Allah Ta'ala. Allah berfirman, Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu Al-Quran ini merupakan peringatan bagi seluruh umat manusia, agar mereka menjadikannya sebagai pelajaran dan nasihat, bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Yaitu, bagi orang yang ingin mendapatkan petunjuk, maka hendaklah dia memegang teguh Al-Quran ini, sebab tidak ada hidayah lain selain Al-Quran. Dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Yaitu, kehendak itu tidaklah dipikulkan kepada kamu sehingga bila dia mau, dia dapat memperoleh petunjuk begitu saja, dan bila dia mau, dia pun dapat menempuh jalan kesesatan. Semua itu tunduk terhadap masyiah, kehendak, Allah jua, Tuhan semesta alam. Demikianlah, ringkasan tafsir surah At-Takwir. Segala puji dan syukur bagi Allah kepadanya memohon perlindungan dan kepadanya berserah diri. Surah ke-82, Al-Infitor. Surah Makkiyah ada 19 ayat, diturunkan setelah surah An-Nazi'at. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Apabila langit terbelah, ayat 1. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, ayat 2. Dan apabila lautan dijadikan meluap, ayat 3. Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, ayat 4. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya dan yang telah dilalaikannya. Ayat 5. Hai manusia, apakah yang telah memberdayakan kamu terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Ayat 6. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikanmu seimbang. Ayat 7. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Ayat 8. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Ayat 9. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada yang mengawasi. Ayat 10. Yang mulia dan yang mencatat. Ayat 11. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 12. An-Nasai meriwayatkan bahwa Jabir bin Abdillah berkata, Muadz berdiri kemudian sholat Isya dan sangat memanjangkannya. Rasulullah bersabda, apakah kamu hendak menebarkan fitnah, hai Muadz? Mengapa kamu tidak membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, Waduha, dan Idza Sama'u Fatharat? Asal matan hadits ini terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Akan tetapi, khusus untuk Idza Sama'u Fatharat hanya disebutkan dalam riwayat An-Nasai. Allah Ta'ala berfirman, apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, yaitu meluap sehingga airnya habis, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, yaitu bergerak dan keluarlah isinya, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya dan yang telah dilalaikannya. Yaitu, bila semua peristiwa di atas terjadi, tahulah setiap jiwa apa yang telah dia kerjakan, yang baik dan yang buruk. Allah Ta'ala berfirman, hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Yaitu, apakah yang telah memperdayakan kamu terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah sehingga kamu berbuat kemaksiatan?
Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadits, Allah akan berfirman di hari kiamat nanti, "Hai anak Adam, apakah yang telah memperdayakan kamu terhadapku? Hai Ibnu Adam, mengapa kamu tidak mengikuti para utusan?" Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya dari Yahya al-Baka'ah, katanya, "Aku telah mendengar Ibnu Umar mengatakan, ketika beliau membaca ayat Ya ayyuhal insanu ema gorraka birobikal karim, katanya, demi Allah, kebodohannya yang telah memperdayakannya." Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang lain, tidak ada yang memperdayakan anak cucu Adam kecuali musuh setan ini. Abu Bakar Al-Warraq berkata, "Kalau dia mengatakan kepadaku, apakah yang telah memperdayakan kamu terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Pastilah aku akan mengatakan, kepemurahan yang Maha Pemurah jualah yang telah memperdayakan aku." Hal ini dikatakan pula oleh sebagian ahli isyarat simbolistis. Allah menyebutkan, dengan Tuhanmu yang Maha Pemurah, tidak dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang lain, seolah-olah Allah sendiri telah mendiktekan jawabannya. Hayalan yang telah dikemukakan oleh si pengucap ini tidak ada faedahnya karena Allah mengatakan dengan lafal Al-Karim hanyalah untuk mengingatkan bahwa kepemurahannya itu tidak layak disambung dengan perbuatan-perbuatan yang jelek dan dosa. Apalagi ayat ini turun dialamatkan kepada Al-Aswad bin Syarik yang telah memukul Nabi, namun tidak dihukum karena sedang gencatan senjata, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat, "Apakah yang telah memperdayakan kamu terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah?" Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, "Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikanmu seimbang." Yaitu, apakah yang telah memperdayakan kamu terhadap Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dengan sempurna, istiqomah, postur yang seimbang ketika berdiri, dalam bentuk dan tipe yang paling baik. Dan Allah berfirman, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Ditegaskan dalam hadits Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, seseorang pernah berkata, "Ya Rasulullah, istriku telah melahirkan bayi yang sangat hitam." Rasulullah bertanya, "Apakah kamu mempunyai unta?" Dia menjawab, "Ya, aku punya." Tanya Rasulullah, "Apa warnanya?" Dia menjawab, "Merah." Tanya Rasulullah, "Apakah ada warna peraknya?" Dia menjawab, "Ya, ada." Tanya Rasulullah, "Dari mana dia punya warna itu?" Dia menjawab, "Barangkali karena ada kecenderungan gen." Rasulullah berkata, "Dan, bayi ini pun barangkali ada kecenderungan gen." Maksudnya, Allah Maha Kuasa untuk membentuk nutfah dengan bentuk yang jelek sehingga menjadi hewan yang tidak disenangi. Akan tetapi, karena kekuasaan, kasih sayang, dan kelembutannya, Dia pun tetap menciptakannya dengan bentuk yang baik, lurus, seimbang, dan sempurna, perawakannya sedap dipandang. Allah Ta'ala berfirman, "Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan." Yaitu, sesungguhnya yang telah mendorong kamu menyambut dan membalas kepemurahan Allah dengan perbuatan maksiat itu hanyalah karena hati-hati kamu mendustakan hari berbangkit, hari pembalasan, dan hari perhitungan. Allah Ta'ala berfirman, "Padahal sesungguhnya bagi kamu ada yang mengawasi, yang mulia dan yang mencatat, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan." Maksudnya, bagi kamu itu ada malaikat yang selalu menjaga dan mulia, maka janganlah kamu sambut mereka dengan perbuatan-perbuatan yang jelek, karena mereka akan menuliskan bagi kamu semua perbuatan yang kamu lakukan. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan ayat 13. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka ayat 14. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan ayat 15. Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu ayat 16. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Ayat 17. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Ayat 18. Hari seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain.
Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Ayat 19. Allah mengabarkan tentang kesudahan orang-orang yang sering berbuat kebaikan, yaitu mereka yang selalu taat kepada Allah Ta'ala dan tidak membalas semua anugerahnya dengan perbuatan maksiat. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dengan sanadnya dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda, Allah menamakan mereka dengan al-abrar karena mereka telah berbuat baik kepada orang tua dan anak-anak. Kemudian Allah menerangkan tentang kesudahan orang-orang yang berbuat durjana, yaitu neraka jahim dan siksa yang berkekalan. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, yaitu hari perhitungan, hari pembalasan, dan hari kiamat. Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Yaitu, mereka tidak dapat menyembunyikan diri dari siksa. Siksaan mereka tidak akan dikurangi walaupun sesaat dan tidak akan diperkenankan permohonan mereka agar mati saja atau beristirahat sebentar walaupun 1 hari. Dan Allah berfirman, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Kemudian Allah menafsirkannya dengan ayat selanjutnya, hari seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Yaitu, seseorang tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun kepada orang lain dan dia sendiri tidak dapat melepaskan diri dari situasi yang dialaminya kecuali dengan seizin Allah, bagi orang yang dikehendaki dan direstuinya. Akan kami cantumkan di sini sebuah hadis, Hai Bani Hashim, selamatkanlah dirimu dari api neraka, karena aku tidak dapat memberikan pertolongan apapun kepadamu dari keputusan Allah. Itulah sebabnya, Allah Ta'ala berfirman, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Qatadah mengatakan, dan urusan demi Allah pada hari itu hanyalah milik Allah semata dan tidak ada seorang pun yang dapat menentang keputusannya. Demikianlah ringkasan tafsir surah Al-Infitor. Segala puji dan syukur bagi Allah semata. Kepadanya memohon perlindungan dan kepadanya pula berserah diri. Surah ke-83, Al-Mutaffifin. Surah Makkiyah ada 36 ayat, diturunkan setelah surah Al-Ankabut, surah terakhir yang diturunkan di Mekah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, ayat 1. Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, ayat 2. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, ayat 3. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, ayat 4. Pada suatu hari yang besar, ayat 5. Hari manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam, ayat 6. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yang dimaksud dengan totfif di dalam ayat ini adalah berbuat curang dalam menimbang dan menakar, dengan menambah bila minta timbangan dari orang lain, atau bisa juga dengan mengurangi bila memberikan timbangan kepada orang lain. Itulah sebabnya Allah Ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang curang akan ditimpa wail, yaitu kerugian dan kebinasaan, dengan firman-Nya, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, yaitu mereka mengambil hak mereka dengan sempurna dan tambahannya. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, padahal sesungguhnya, Allah Ta'ala telah memerintahkan agar menimbang dan menakar dengan sempurna, yaitu firman-Nya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Firman Allah Ta'ala, dan tegakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan. Dan sesungguhnya Allah telah membinasakan kaum Syuaib sebab mereka telah berbuat curang kepada orang lain dalam menimbang dan menakar. Selanjutnya Allah berfirman seraya memberi ancaman kepada mereka, tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar? Yakni,
Apakah orang-orang seperti itu tidak takut akan hari kebangkitan dan berdiri di hadapan Zat yang Maha mengetahui rahasia dan bisikan hati pada hari yang sangat mengerikan, banyak hal menakutkan, dan semua permasalahan menjadi terang. Dan, orang yang malang di hari itu akan masuk neraka yang panas. Allah Ta'ala berfirman, hari manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam, yaitu tidak beralas kaki, tidak berbaju, dan tidak disunat dalam suasana yang sangat menyulitkan, sukar dan sempit. Demikianlah, orang yang suka berbuat dosa akan dikelilingi oleh sesuatu yang dapat melemahkan kekuatan dan indera karena perintahnya. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi, dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda, pada hari umat manusia akan berdiri di hadapan Tuhan semesta alam sehingga salah seorang dari mereka ada yang tenggelam dalam keringatnya sampai pertengahan dua kupingnya. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan Muslim dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda kepada Bashir Al-Ghifari, apa yang akan kamu perbuat di hari umat manusia akan berdiri di hadapan Tuhan semesta alam selama 300 tahun menurut hari-hari dunia. Mereka tidak mendapatkan kabar dari langit dan tidak mendapatkan perintah apa-apa. Bashir menjawab, hanya Allah tempat minta pertolongan. Rasulullah bersabda, bila engkau hendak tidur, berlindunglah kepada Allah dari kesulitan hari kiamat dan perhitungan yang buruk. Ditegaskan dalam Sunan Abu Dawud bahwa Rasulullah selalu memohon perlindungan kepada Allah dari suasana yang menyulitkan di hari kiamat nanti. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam Sijin ayat 7. Tahukah kamu apakah Sijin itu? Ayat 8. Kitab yang bertulis ayat 9. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, ayat 10. Orang-orang yang mendustakan hari pembalasan ayat 11. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa, ayat 12. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu, ayat 13. Sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka ayat 14. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari Tuhan semesta ayat 15. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka ayat 16. Kemudian, dikatakan, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan, ayat 17. Allah berfirman dengan hak, sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam Sijin. Yaitu, sesungguhnya kesudahan dan tempat tinggal mereka itu adalah Sijin. Wazan efail dari kata asijnu, penjara. Tahukah kamu apakah Sijin itu? Itu merupakan masalah besar, penjara yang abadi, dan siksa yang pedih. Suatu tempat yang menyatukan antara kesempitan dan kerendahan, mengingat kesudahan orang-orang yang berbuat fajir, orang-orang jahat, adalah neraka jahanam, dan neraka jahanam itu merupakan tempat yang paling rendah bawah. Hal ini sebagaimana firman-Nya, dan apabila mereka dilemparkan ke tempat sempit di neraka itu dengan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, kitab yang bertulis. Penggalan ini bukan menjelaskan ayat sebelumnya. Ini adalah tafsir tentang sesuatu yang telah dicatatkan untuk mereka, yaitu kehidupan mereka akan berakhir dalam Sijin, yaitu telah dituliskan, dicatatkan, dan telah selesai demikian. Tidak ada seorang pun yang dapat menambah dan menguranginya. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Yaitu, bila pada hari kiamat nanti mereka masuk ke dalam sesuatu yang telah dijanjikan Allah kepada mereka, berupa Sijin dan siksa yang sangat menghinakan. Dan, yang dimaksud dengan al-wail di sini adalah kehancuran dan kebinasaan. Kemudian Allah berfirman, menjelaskan orang-orang yang mendustakan, durjana, dan kufur itu, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan,
yaitu mereka tidak membenarkan kejadiannya dan tidak meyakini keberadaannya serta menganggap sebagai perkara yang mustahil. Allah Ta'ala berfirman, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa, yaitu melampaui batas dalam melakukan yang haram dan berlebihan dalam melakukan hal-hal yang mubah. Serta berdosa dalam ucapannya, bila berbicara dia dusta, bila berjanji dia ingkar, dan bila bersengketa dia berbuat curang. Allah Ta'ala berfirman, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Yaitu, bila dia mendengar kalam Allah dari Rasul, segera dia mendustakannya dan meyakini bahwa itu semua hanyalah sekumpulan dari tulisan-tulisan terdahulu. Sebagaimana firman-Nya, dan mereka mengatakan, hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala, dimintanya supaya dituliskan, lalu dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Surat Al-Furqan ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Yaitu, permasalahannya tidak seperti yang mereka duga dan tidak seperti yang mereka ucapkan bahwa Al-Quran ini hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala, bahkan dia adalah kalam Allah dan wahyu yang diturunkannya kepada Rasulullah. Hanya saja, yang menyebabkan hati-hati mereka terhijab sehingga tidak beriman karena ada titik hitam yang menyelubungi hati mereka karena banyak berbuat dosa dan kesalahan. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, seorang hamba itu bila berbuat dosa, timbullah satu titik hitam dalam hatinya. Bila dia bertobat dari perbuatan itu, hatinya akan kembali mengkilap. Namun, bila menambah perbuatannya itu, bertambahlah pulalah titik hitam tadi. Titik hitam inilah yang dimaksud Allah dalam firman-Nya, sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Imam Tirmidzi mengatakan, hadits ini hasan dan sahih. Allah Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari Tuhan semesta. Yaitu, pada hari kiamat nanti mereka akan bertempat di dalam sijin, selain itu mereka juga akan ditutupi sehingga tidak dapat melihat Tuhan dan pencipta mereka. Imam Syafi'i menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa orang-orang beriman pada hari itu akan melihat Tuhan mereka yang maha gagah dan maha perkasa. Hal ini ditunjukkan oleh makna yang tersurah dari firman Allah Ta'ala, wajah-wajah pada hari itu bercahaya. Kepada Tuhannya akan melihat. Dan sebagaimana ditunjukkan pula oleh hadits-hadits yang mutawatir. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Di samping mereka tidak akan dapat melihat Tuhan, mereka juga termasuk penduduk neraka. Kemudian dikatakan, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Ungkapan itu dikatakan kepada mereka dengan tujuan mencela dan menghina mereka. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu dalam Ilin ayat 18. Tahukah kamu apakah Ilin itu? Ayat 19. Kitab yang bertulis ayat 20. Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan ayat 21. Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar ayat 22. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang ayat 23. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan ayat 24. Mereka diberi minum dari hamar murni yang dilak ayat 25. Laknya adalah kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba ayat 26. Dan campuran hamar murni itu adalah dari tasnim, ayat 27. Mata air yang minum darinya orang-orang yang didekatkan kepada Allah ayat 28. Kemudian Allah berfirman dengan hak, sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu dalam Ilin. Yaitu, kesudahan mereka adalah Ilin. Berbeda dengan Sijin. Secara zahir, Ilin ini diambil dari kata al-ulu,
tinggi dan jika sesuatu itu, sepanjang ia menaik dan meninggi, maka ia akan membesar dan meluas. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman seraya mengagungkan keberadaannya, tahukah kamu apakah Ilin itu? Kemudian berfirman untuk menegaskan tentang sesuatu yang telah dicatatkan untuk mereka, kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Yaitu, di hari kiamat nanti mereka benar-benar akan berada dalam kenikmatan yang abadi dan surga yang dipenuhi karunia yang menyeluruh. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Yaitu, mereka di atas ranjang-ranjang yang berkelambu, sambil memandang Allah Ta'ala. Kondisi ini merupakan kebalikan suasana yang dialami oleh orang-orang fajir, orang-orang jahat, tadi. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu terhijab dari Tuhan mereka. Selanjutnya Allah berfirman, kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Yaitu, kamu akan mengetahui, bila memandang wajah-wajah mereka, sifat-sifat kemewahan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai beberapa kenikmatan besar yang mereka rasakan. Allah Ta'ala berfirman, mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak. Yaitu, mereka akan diberi minum dengan arak surga. Rahik itu termasuk salah satu nama khamar. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, Allah telah membuat khamar menjadi baik bagi mereka dan yang terakhir dihidangkan kepada mereka dan menjadikan padanya minyak kasturi yang ditutupi dengan minyak kasturi lagi. Diriwayatkan bahwa Abu Darda berkata, laknya adalah kasturi adalah minuman yang putih seperti perak, yang mereka teguk setelah mereka meminum minuman yang lain. Kalau saja seseorang dari penduduk dunia memasukkan salah satu jarinya ke dalam minuman ini, kemudian ia mengeluarkannya kembali, maka tidak ada makhluk yang bernyawa pun melainkan akan mencium aroma harumnya. Allah Ta'ala berfirman, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Yaitu, dalam suasana seperti ini, hendaklah orang-orang bersaing, agar dimenangkan oleh orang-orang yang lebih dulu. Hal ini seperti firman-Nya, untuk yang seperti ini, hendaklah orang-orang beramal. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, yaitu campuran minuman rahik ini adalah tasnim, yaitu nama salah satu minuman dan merupakan minuman yang paling terhormat dan tinggi di kalangan ahli surga. Itulah sebabnya Allah berfirman, mata air yang minum darinya orang-orang yang didekatkan kepada Allah, yaitu, akan diminum oleh orang-orang yang didekatkan oleh Allah tanpa campuran dan diminum oleh asyabul yamin dengan dicampur minuman lain. Demikian dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan yang lain. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah mereka yang dahulunya menertawakan orang-orang yang beriman ayat 29. Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling ngedip-ngedipkan matanya ayat 30. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ayat 31. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat, ayat 32. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin ayat 33. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir, ayat 34. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang ayat 35. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan ayat 36. Allah mengabarkan tentang orang-orang yang berdosa bahwa ketika mereka di dunia selalu menertawakan, memperolok-olok, dan menghina orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Artinya, orang-orang kafir itu sangat menghinakan mereka. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
Yaitu, bila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada keluarga masing-masing maka mereka akan kembali dalam keadaan yang sangat menyenangkan. Artinya, kapan saja mereka menginginkan sesuatu maka mereka pasti akan mendapatkannya. Walaupun begitu, mereka tetap tidak mau mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka itu, bahkan mereka sibuk menghina orang-orang Islam. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat, sebab orang-orang beriman itu tidak mau mengikuti agama mereka. Allah Ta'ala berfirman, padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Yaitu, padahal Allah tidak mengutus orang-orang berdosa untuk memberikan penjagaan kepada orang-orang beriman dan mereka tidak dibebani untuk melakukan hal itu. Namun, ketika orang-orang berdosa itu sibuk menghina orang-orang beriman dan menjadikannya sebagai pusat perhatian mereka, sebagaimana firman-Nya, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan sehingga kesibukan kamu mengejek mereka membuat kamu lupa mengingat aku, dan adalah kamu selalu menertawakan mereka. Surat Al-Mu'minun ayat 108. Maka pada hari ini, pada hari kiamat ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir, sebagai balasan perbuatan mereka sewaktu di dunia. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang kepada Tuhan mereka, untuk menangkis anggapan mereka bahwa orang-orang beriman itu berada dalam kesesatan. Mereka itu tidak sesat. Bahkan mereka adalah para wali Allah yang didekatkan dan memandang Tuhan mereka di negeri yang penuh dengan kemuliaan. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Apakah perbuatan orang-orang kafir yang telah menghina orang-orang beriman itu akan diberi ganjaran atau tidak? Artinya, mereka telah diberi balasan dengan balasan yang paling sempurna. Demikianlah, ringkasan tafsir surah Al-Mutaffifin. Segala puji, kenikmatan, syukur, dan karunia hanyalah tertuju kepada Allah semata. Kepadanya memohon perlindungan dan kepadanya pula berserah diri. Surah ke-84, Al-Insyikok. Surah Makkiyah ada 25 ayat, diturunkan setelah surah Al-Infithar. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Apabila langit terbelah ayat 1. Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya langit itu patuh ayat 2. Dan apabila bumi diratakan ayat 3. Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong ayat 4. Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh ayat 5. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya ayat 6. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya ayat 7. Maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah ayat 8. Dan dia akan kembali kepada kaumnya dengan gembira ayat 9. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang ayat 10. Maka dia akan berteriak, celakalah aku, ayat 11. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala ayat 12. Sesungguhnya dia dahulu bergembira di kalangan kaumnya ayat 13. Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali ayat 14. Yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya ayat 15. Allah berfirman, apabila langit terbelah, dan hal ini terjadi pada hari kiamat nanti, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh, yaitu mendengarkan dan taat kepada perintah Tuhannya, ketika Tuhannya memerintahkannya untuk terbelah. Dan sudah semestinya langit itu patuh, yaitu langit itu berhak untuk menaati perintahnya, karena Allah adalah Maha Agung. Dan apabila bumi diratakan, yaitu dibentangkan dan dihamparkan, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong,
yaitu mengeluarkan mayat-mayat yang ada di dalamnya sehingga bumi pun kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh, sebagaimana halnya langit di atas. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, yaitu sesungguhnya kamu telah berusaha dan bekerja untuk menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Yakni, setelah itu kamu pasti akan menemukan perbuatan yang telah kamu lakukan itu, yang baik dan yang buruk. Penafsiran di atas dikuatkan oleh hadits riwayat Abu Dawud At-Tayalusi dengan sanadnya dari Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah bersabda, Jibril pernah berkata, "Hai Muhammad, hiduplah sesukamu maka kamu akan mati. Dan, cintailah sesukamu maka kamu akan berpisah dengannya. Dan beramallah, sebab kamu akan menjumpai lagi amalmu itu." Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, "Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, yaitu dengan tidak menghisap amal-amalnya yang kecil." Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang dihisap dengan teliti, dia akan disiksa." Kemudian aku bertanya, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Itu bukanlah hisab, tetapi penyajian amal karena orang yang dihisab dengan teliti akan disiksa. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan An-Nasi. Allah Ta'ala berfirman, "Dan dia akan kembali kepada kaumnya dengan gembira, yaitu dia akan kembali ke keluarganya yang berada dalam surga disertai kegembiraan karena apa yang telah diberikan Allah kepadanya." Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, "Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, yaitu dari sebelah kiri di belakang punggungnya, maka dia akan berteriak, 'Celakalah aku!' Yakni, binasalah dan sengsaralah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dahulu bergembira di kalangan kaumnya. Yaitu, dia sangat senang di dunia tanpa memikirkan akibatnya dan tidak takut terhadap peristiwa yang menanti di depannya, sehingga kegembiraan yang sangat sebentar itu akhirnya harus dilanjutkan dengan kesedihan yang berkepanjangan. Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali. Yaitu, dia sangat yakin bahwa dia tidak akan dikembalikan kepada Allah dan tidak akan dibangkitkan setelah mati. Allah Ta'ala berfirman, "Yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya." Yaitu, Allah akan mengembalikannya dan membalasnya sesuai dengan perbuatannya, karena dia maha mengetahui dan mengenali orang itu. Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja ayat 16. Dan dengan malam dan apa yang diselubunginya ayat 17. Dan dengan bulan apabila jadi purnama ayat 18. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat ayat 19. Mengapa mereka tidak mau beriman? Ayat 20. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud ayat 21. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakan ayat 22. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan ayat 23. Maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih ayat 24. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya ayat 25. Diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, dan sahabat yang lain juga tabi'in, bahwa yang dimaksud syafaq dalam ayat di atas adalah syafaq merah. Abdur Razak meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Abu Hurairah berkata, syafaq itu adalah syafaq putih, sebab syafaq itu merupakan bara ufuk karena tenggelamnya matahari. Hal itu terus bersinar hingga Isya tiba. Diterangkan dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah bersabda, waktu maghrib itu adalah sepanjang syafaq belum terbenam. Dan apa yang menyeret, yaitu menyeret segala sesuatu ke tempatnya masing-masing. Dan dengan bulan apabila jadi purnama, yaitu bila cahayanya sempurna dan menjadi purnama,
sebagai sambutannya terhadap malam dan apa yang diseretnya. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari situasi ke situasi lainnya. Katanya, yang dimaksud adalah Nabi kamu. Ibnu Jarir mengatakan, setelah memaparkan berbagai pendapat kalangan ulama mengenai ayat ini, baik dari kalangan ahli qiraat atau kalangan mufasir, yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa kamu, wahai Muhammad, akan mengarungi satu suasana setelah mengalami suasana yang lain. Dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, yang penuh dengan hal-hal yang sangat menyulitkan.